Khawarizm ini dilatar belakangi dengan peristiwa tahkim pada perang Siffin di tahun 37 Masehi, karena mereka tidak sependapat dengan Ali mengenai tahkim tersebut yang isinya berdamai dengan Muawiyah. Kaum Khawarizm ini berpikir bahwa Ali telah mengambil langkah karena menerima perjanjian dengan Muawiyah dan dianggap telah menyampingkan perintah Allah. Akhirnya mereka memisahkan diri dan menganggap Ali berserta pengikutnya telah menjadi kafir karena tidak mengikuti perintah Allah. Khawarizm itu muncul dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa tersebut membuat umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang ingin menyelesaikan kasus tersebut. Yang kedua, golongan yang ingin merusak pengangkatan khalifah terbaru. Dan yang ketiga adalah golongan netralisme. Mereka bahkan menganggap bahwa Ali lah yang membunuh Utsman dengan menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Dan disitulah timbul perpecahan umat Islam. Alasan kaum Khawarizm muncul itu karena tidak sependapat dengan Ali. Dia beranggap bahwa ia keluar dari barisan Ali itu untuk menegakkan ajaran Allah yang benar. Melihat dari peristiwa tersebut, konflik ini memicu persoalan politik, kemudian menjadi konflik mengenai perpecahan agama. Kaum Khawarizm ini telah diberitahu keberadaannya oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, akan memisahkan diri satu golongan ketika umat Islam berpecah belah. Golongan ini akan diperangi oleh salah satu golongan dari 2 golongan yang lebih dekat dengan kebenaran. Saya akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin kaum Khawarizm. Doktrin-doktrin kaum Khawarizm ini adalah orang Islam yang melakukan dosa besar atau dianggap murtad, keluar dari Islam, dan wajib dibunuh. Setiap orang Islam memiliki hak untuk menjadi khalifah, asalkan disepakati oleh banyak orang dan dia mempunyai syarat khusus, yaitu untuk menjadi khalifah tersebut yaitu harus seorang wirai, zuhud, takwa, dan tidak melakukan dosa atau kesalahan selama hidupnya. Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Beliau berdua adalah khalifah sah, namun Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dianggap kafir karena perang zaman dan penerimaan tahkim yang tidak sependapat dengan mereka. Dapat dipahami bahwa semua doktrin-doktrin kaum Khawarizm dikategorikan sebagai masalah politik, teologi, dan sosial. Doktrin-doktrin ini tersebut terlihat dengan jelas kesalahan kaum Khawarizm, sehingga orang lain beranggapan bahwa doktrin ini lebih mirip dengan doktrin Mu'tazilahnya, dan dapat diasumsikan bahwa kaum Khawarizm ini gila akan orang-orang yang keras dalam melaksanakan agama dan cenderung bersifat tekstualis sehingga orang-orang menjadi fundamentalis. Aliran-aliran di dalam kaum Khawarizm terlepas dari banyak aliran pecahan kaum Khawarizm. Tokoh-tokoh sepakat bahwa terdapat 6 aliran besar Khawarizm, yaitu diantaranya yang pertama, Al-Muhakimah. Al-Muhakimah ini golongan pertama kaum Khawarizm yang asli dari golongan Ali. Semua beranggapan bahwa tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah dan setuju dengan pendapat bahwa yang berbuat dosa besar adalah kafir. Aliran yang kedua adalah aliran Al-Zariqah. Al-Zariqah adalah pengganti golongan orang-orang pertama. Aliran ini dianggap paling ekstrim dan radikal dengan ditandainya paham musyrik yang melakukan dosa besar. Kelompok ini merupakan pengikut Nafi bin Al-Azraq yang muncul pada masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Adapun aliran yang ketiga yaitu Al-Najad, merupakan pengikut Najah bin Amir Al-Hanafiyah. Aliran ini awalnya sepemahaman dengan aliran Al-Zariqah, tapi kemudian memisahkan diri karena tidak setuju dengan paham musyrik dan menghalalkan membunuh orang yang berbuat dosa. Adapun aliran yang keempat yaitu Al-Jaridah. Al-Jaridah merupakan pengikut Abdul Al-Karim bin Ajrad. Aliran ini paham bahwa berhijrah bukan hal yang wajib, diperbolehkan tinggal di luar daerah kekuasaan Khawarizm, tapi tidak dianggap kafir. Dan harta yang menjadi rampasan perang hanyalah harta orang yang setengah mati. Kita masuk ke aliran yang kelima, aliran As-Sufriyah. Aliran As-Sufriyah merupakan pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Dengan dekat dengan paham Al-Zariqah, mereka beranggapan bahwa yang berbuat dosa besar selalu ada hukumannya, dan hukumannya sesuai dengan hakim yang berlaku. Dan aliran golongan Khawarizm yang terakhir ini, Al-Ibadiyah. Golongan ini paling berbeda dari aliran-aliran Khawarizm yang lain karena paling dekat dengan Sunni dan merupakan pengikut Abdullah bin Ibad. Paham
dan mempunyai paham yang menonjol sampai sekarang, yaitu mereka yang berbeda pendapat bukan orang musyrik, bukan pula orang muslim, dinamai orang kafir tapi tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak sepaham dengan ibadiyah dianggap haram karena kekuasaan mereka adalah tauhid dan Islam. Tapi mereka menyembunyikannya dari pemerintah. Memiliki ketentuan dalam mengambil rampasan harta perang seperti kuda itu boleh, namun emas dan yang lainnya tidak boleh diambil oleh mereka. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kaum Murji'ah. Latar belakang kaum Murji'ah ini tidak jauh berbeda. Munculnya dengan kaum Khawarij yang dilatar belakangi oleh masalah politik, yang dilatar belakangi oleh kekhalifahan. Setelah wafat Utsman bin Affan, umat Islam terpecah menjadi dua, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Begitupun kelompok Ali terbagi menjadi dua, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Kelompok Syiah bisa diartikan sebagai kelompok setia, dan kelompok Khawarij bisa diartikan sebagai kelompok yang keluar dari barisan Ali. Murji'ah tersebut diambil dari kata irza dan arza yang bisa diartikan menunda, dan dapat dimaknai mereka tidak akan dihukum atas kesalahan mereka kecuali mereka sampai di titik pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Murji'ah adalah seseorang yang mengelak penjelasan seseorang di dalam persengketaan politik pada kelompok Syiah, Khawarij dan Muawiyah. Adapun teori yang menyatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sekterisme. Adapun doktrin-doktrin kaum Murji'ah, dalam pandangan kaum Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar tidaklah kafir. Untuk persoalan dosa besarnya dapat diputuskan kepada keputusan Tuhan yang akan diperhitungkan di hari perhitungan amal baik dan amal buruk. Adapun pandangan teologis kaum Murji'ah adalah pengakuan keimanan dan ketakwaan cukup dalam hati, yang artinya mengikuti golongan Murji'ah ini tidak diharuskan untuk menjalani keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi mereka cukup saja percaya dalam hati, tidak perlu dibuktikan. Maka dari itu, ajaran yang dibicarakan oleh kaum Murji'ah ialah mengenai perihal iman, kafir, dan dosa besar. Dapat disimpulkan bahwasanya kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah muncul pada saat pergantian kekhalifahan Utsman bin Affan. Terima kasih.